Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum saya tentang golongan yang dirindukan surga. Hadirin hafizakumullah, surga merupakan tempat terindah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tiap umat Islam tentu pernah mendambakan, terbayangkan atau menginginkan memasuki surga. Kehidupan surga merupakan kehidupan setelah dunia yang sangat nikmat. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di dunia, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhir nanti. Ada empat golongan manusia yang dirindukan surga. Hal itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, surga merindukan empat golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, seorang muslim yang mampu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, muslim yang memberikan makan orang lapar, dan muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang pertama, ta'allul Qur'ani, pembaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Kita teramat butuh Al-Quran, tetapi sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu menerangkan bahwasannya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Golongan yang kedua yakni muslim yang pandai menjaga lisannya. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak pandai mengontrolnya. Menjaga lisan perlu dilatih agar lisan senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Seperti yang kita tahu, berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan jika tak dijaga juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Dengan beragam fungsinya lisan, maka hendaknya kita betul-betul menjaga agar tidak menyeret kita kepada perbuatan buruk. Jika kita menggunakan lisan menyampaikan fitnah, artinya kita makin banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, wal mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karenanya kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan pada golongan tersebut. Dengan melakukannya kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberikan minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikannya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dan perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain hadis tersebut, ada sebuah hadis lain yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, siapapun kaum mukmin yang memberikan makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat, berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar kewajiban,
tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk ke dalam golongan yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, sebab kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasuki selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.